Perkenalkan, nama saya Rolinta Dena Jelita, NPM 1904 01 05 002. Baik, di sini saya akan mereview mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi. Yang pertama itu mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Untuk melangkah lebih lanjut menjelaskan materi ini, terlebih dahulu kita mendengar dulu pengertian dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu adalah proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti dari sesuatu yang dipertimbangkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Dari evaluasi ini terdiri dari dua, pengukuran dan penilaian. Yang pertama itu pengukuran. Pengukuran itu memberikan angka pada proses dan hasil pembelajaran kuantitatif serta memberikan makna. Yang kedua itu penilaian. Penilaian itu kualitas sebagai hasil pembandingan hasil dan pengukuran kriteria tertentu. Yang berikutnya itu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar itu penilaian dari proses, hasil, dan pembelajaran menjadi salah satu poin penting dalam pembelajaran. Dan tujuan dari hasil evaluasi belajar ini adalah untuk menghimpun data tentang taraf bagaimana mengetahui efektivitas siswa dan memotivasikan siswa untuk belajar. Dan yang berikutnya itu prinsip-prinsip dari evaluasi belajar. Antara lain penilaian objektif keseluruhan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu manfaat bagi guru untuk mengetahui bagaimana metode kejelasan cara mengajar dari guru supaya siswa bisa mengerti. Dan manfaat bagi siswa supaya mendapatkan materi evaluasi dengan jelas dan sampai di mana pemahaman mereka terhadap evaluasi tersebut. Yang berikutnya pengukuran hasil belajar. Pengertian pengukuran hasil belajar secara umum mengajar dari guru supaya siswa bisa mengerti. Dan manfaat bagi siswa supaya mendapatkan materi evaluasi dengan jelas dan sampai di mana pemahaman mereka terhadap evaluasi tersebut. Yang berikutnya pengukuran hasil belajar. Pengertian pengukuran hasil belajar secara umum, pengukuran adalah kegiatan membandingkan objek yang diukur dengan suatu ukuran tertentu. Evaluasi penilaian berkenan dengan kualitas dari sesuatu pengukuran, maka berkenan dengan kuantitas dengan menunjukkan angka terlebih dari sesuatu. Yang pertama itu pelaksanaan pengukuran itu meliputi perencanaan pengukuran, yang kedua pelaksanaan pengukuran, yang ketiga analisis hasil pengukuran, yang keempat pelaporan hasil pengukuran, yang kelima itu tindak lanjut hasil pengukuran. Yang berikutnya penilaian hasil belajar. Penilaian itu merupakan proses pembentukan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dengan penilaian tersebut adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Yang berikutnya, kriteria dari penilaian itu terdapat beberapa penilaian dalam hasil belajar, yaitu validalitas, reliabilitas,
dan berfokus pada kompetensi menyeluruh objektivitas dengan mendidik. Yang kedua itu pelaksanaan penilaian, itu bagaimana tugas guru setelah kegiatan penskoran yang dilakukan dengan mengelola skor-skor hasil tes. Dengan menjadi skor standar atau nilai standar yang menggambarkan nilai prestasi para siswa, ada dua pendekatan yang umum yang dipakai oleh guru tersebut, yaitu pendekatan penilaian atau acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan normal atau PAN. Dan yang ketiga itu, tidak sedikit guru yang mengabaikan apa sebenarnya manfaat dari penilaian pembelajaran. Yang terpikir adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menyerap materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Yang berikutnya, alat penilaian hasil belajar. Itu merupakan alat ukur yang mempunyai fungsi untuk mengukur aktivitas yang berupa tes, non-tes, non-etis, tes tes formatif, dan yang berikutnya bagaimana kriteria tes yang baik seperti relevan, spesifik, valid seimbang, taraf kesukaran, dan rehabilitas. Yang berikutnya observasi skala bertingkat, observan, spesifik, valid seimbang, taraf kesukaran, dan rehabilitas. Yang berikutnya observasi skala bertingkat, observasi angket atau kuesioner dan wawancara. Dan yang berikutnya itu bagian menyusun tes hasil belajar bidang studi geografi. Yang pertama itu bagaimana prosedur penyusunan indikator dengan indikator menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan serta menyesuaikan hasil belajar siswa. Yang kedua itu bagaimana menyusun kisi-kisi tes dengan menjaga agar soal tes yang kita susun tidak menyimpang dari materi serta aspek yang akan diungkapkan di dalam tes yang akan dibuat pada skala atau spesifikasi tersebut. Yang ketiga itu rambu-rambu penyusunan tes, di mana dengan pembuatan tes harus memperhatikan rambu-rambu atau pedoman tes agar pada soal yang dihasilkan mudah dipahami dan dimaksud oleh siswa tersebut. Yang keempat itu bagaimana contoh penyusunan soal. Setiap guru itu memiliki cara bervariasi bagaimana untuk menyusun suatu soal sehingga soal dapat dibuat sesuai dengan kreativitas guru dan kebutuhan mahasiswa. Yang berikutnya itu bagaimana menyusun alat tes ukur sikap. Yang pertama itu prosedur penyusunan indikator aspek efektif. Penilaian hasil belajar efektif adalah kemampuan yang berkenan dengan perasaan, emosi, sikap atau deret, penerimaan atau penolakan suatu objek. Yang kedua itu prosedur penyusunan indikator aspek efektif. Bagaimana penyusunan alat efektif sikap yang dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran pada saat kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Penilaian sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh guru tersebut. Yang berikutnya banyak analisis soal.
Keberhasilan dari pendidikan itu sangat ditentukan oleh proses pembelajaran. Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, diperlukan bagaimana evaluasi proses, analisis dari evaluasi tersebut, dan manfaat dari analisis evaluasi untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan pembelajaran dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Dengan telah soal, kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Telah soal itu di mana kita membuat indikator dengan soal, dan dalam indikator itu misalnya yang pertama itu kita menjelaskan bagaimana tentang negara maju dan negara berkembang. Yang kedua itu menjelaskan negara-negara yang digolongkan bagian dalam negara maju dan negara berkembang. Dan untuk soalnya itu, di soalnya itu kita menjelaskan soalnya itu yang pertama bagaimana menjelaskan tentang negara maju, yang kedua itu menjelaskan tentang negara yang berkembang, dan yang ketiga itu menjelaskan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang, dan yang keempat itu menjelaskan persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Untuk selanjutnya, analisis validalitas dan reliabilitas tes. Kita tahu dulu, uji validalitas item adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan untuk mengukur variabel yang diteliti. Uji reliabilitas item adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas serangkaian item pertanyaan dalam kehendakan mengukur suatu variabel. Yang pertama itu uji validalitas. Uji validalitas itu bagaimana suatu tes setelah dinyatakan valid dari segi bahasa, konsep, isi, dan sebagainya berdasarkan hasil yang ditelaah sebelumnya. Uji validalitas item atau butir dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Untuk proses ini akan digunakan uji korelasi person, produk, momen. Dalam uji ini, setiap item diuji relasinya. Yang kedua itu uji validalitas. Yang kedua itu uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang artinya adalah keajegan atau pengukuran. Reliabilitas ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercayai sebagai pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitasi yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data pada variabel tersebut. Tinggi rendahnya reliabilitas itu secara empirik yang ditunjukkan oleh angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Selanjutnya menjelaskan penilaian hasil belajar kurikulum KTSP dan K13. Di sini menjelaskan perbedaan antara keduanya. Yang pertama itu kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013.
sedangkan implementasinya telah diterapkan pada tahun 2013 atau 2014 di sekolah-sekolah tertentu atau masih terbatas. Sedangkan KTSP ini atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dilakukan sejak tahun ajaran 2008 atau 2007 atau 2008. Perbedaan paling mendasar dari kurikulum 2013 dan KTSP ini adalah KTSP kegiatan pengembangan silabus yang merupakan kewenangan dari satuan pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah. Kesamaan esensi antara kurikulum 2013 dengan KTSP ini, misalnya tentang pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya adalah pembelajaran pusat pada siswa. Dan untuk teknik penilaiannya itu terdiri dari penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama itu penilaian kompetensi sikap, yaitu terdiri dari observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya, serta penilaian jurnal. Yang kedua itu penilaian kompetensi pengetahuan itu terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan untuk penilaian kompetensi keterampilan itu unjuk kerja dan proyek serta produk dan tertulis. Untuk lebih menjelaskan kelebihan dan kekurangan penilaian hasil belajar kurikulum KTSP. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan KTSP di Indonesia. Untuk kelebihannya KTSP yang itu mendorong terwujudnya ekonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dan mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Dan KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu. Sedangkan untuk kelebihan kurikulum 2013, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah, dan adanya penilaian dari semua aspek penentuan nilai bagi siswa, bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dapat nilai dari kesopanan, religi, praktek, dan yang lainnya. Sedangkan kekurangan kurikulum 2013 itu guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum. Sedangkan kekurangan kurikulum 2013 itu guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 itu guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di depan kelasnya, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Dan banyak guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum 2013 ini guru lebih kreatif, pada kenyataannya sangat sedikit guru pada seperti ini, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir dari setiap guru. Baik, itu saja review materi dari saya.
Atas kekurangannya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.